dan saudara-saudari yang saya kasihi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Seperti tadi diamanatkan Bante Maitri, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu, karena ini pertama kali saya bukan hanya melayani di Banyuwangi, tetapi juga pertama kali dalam hidup saya singgah di Banyuwangi. Biasanya saya itu hanya lewat saja. Banyuwangi yang saya tahu juga hanya Pelabuhan Ketapang. Dulu waktu saya kuliah, penelitian saya di Pulau Bali, jadi ya saya itu sudah bolak-balik lewat Banyuwangi ini, tapi ya itu cuma singgah di Ketapang terus naik kapal atau naik kapal sampai di Ketapang juga terus naik kereta api atau naik bis. Jadi ini pertama kali betul-betul dalam hidup saya ini saya singgah dan bermalam di Banyuwangi. Saya sangat berterima kasih atas sambutan dari Bapak Ibu sekalian. Banyuwangi ini kotanya sejuk, ya tempatnya masih asri, dan ya saya senang sekali ada wihara yang baru tetapi cukup sangat berkembang ini ya, umatnya juga kompak juga. Ya, saya senang sekali berada di sini. Nama saya Samanera Kristianto ya. Tadi sebelum di tempat ini saya sempat ditanya tadi untuk keperluan MC nama Samaneranya siapa, memang belum diberi oleh guru saya. mungkin nanti ketika Upasampada mudah-mudahan ya. Kristianto itu nama lahir saya ya. Ya, saya sudah menjadi Samanera sejak tahun 2015. Dan pada tahun 2017 saya berkesempatan ya untuk memperdalam agama Buddha di sebuah wihara di tempat yang jauh dari sini ya, di Wihara Megadharma di negara Prancis. Tapi tolong jangan ngajak ngomong saya bahasa Prancis, mohon maaf, mboten saged. Saya taunya bahasa Prancis itu satu cuma ini dan sekarang sudah lupa saya. Dulu kalimat pertama yang saya pelajari itu toilet di mana. Jadi kalau ke supermarket atau kemana, kalau ada panggilan alam bisa menyelamatkan diri gitu. Tapi sekarang sudah lupa karena tidak pernah dipakai lagi. Saya sudah 2 tahun kembali ke tanah air. Itu yang satu. Itu yang kedua, ini kalimat yang saya mau pergi kemanapun keluar Indonesia, saya yang berbahasa apapun saya selalu ini yang saya cari. Kalimat ini sangat penting, yaitu dalam bahasa setempat ya. Saya nggak bisa bahasa kamu bisa bahasa Inggris nggak? Itu ya. Satu lagi Prancis itu saya taunya lo kusung lo muye, teloku kusung telomu piye. Sudah itu. Itu yang saya tahu. Karena memang di sana itu sangat banyak para samanera, para samaneri, biku-bikuni dari luar negeri ya, dari luar Prancis maksud saya, sehingga ya bahasa Inggris lebih banyak dipakai. Jadi saya kepingin sebetulnya belajar bahasa Prancis itu, tapi nggak sulit rasanya itu, kemajuannya itu nggak maju-maju begitu. Pernah ada satu cerita lucu ya, ini ketika saya di sana sehabis satu kelas Dharma gitu, jadi kan ada kelas Sutta, ada kelas macam-macam gitu. Nah, setelah kelas Dharma itu terus di ruangan yang sama itu ada kelas bahasa, saya ikut kelas bahasa Prancis waktu itu, dan di ruangan yang sama setelah itu kelas Dharma, gurunya orang Prancis, kemudian kebetulan
yang para Samanera yang pertama kali datang itu juga orang-orang, kebetulan orang Prancis semua, dan saya tetap di ruangan itu karena sebelumnya ada kelas bahasa Prancis. Lah langsung lah ini gurunya ini Bante ini dan para Samanera yang lain yang orang Prancis semua ini godain saya. Wah, ini kita orang Prancis semua dan ini Samanera dari Indonesia ini juga habis kelas bahasa Prancis. Gimana kalau kelas ini kita dalam bahasa Prancis saja? Biasanya dalam bahasa Inggris ya. Terus saya saya hanya bisa tersenyum sambil saya ya waktu itu masih apa ya, sudah lumayan bisa beberapa kata gitu ya. Saya mencoba bicara dalam bahasa Prancis. Waktu itu kalau tidak salah kelasnya itu temanya adalah belajar langsung dari Sang Buddha begitu. Dan waktu itu dalam bahasa Prancis saya mencoba ngomong ke gurunya itu, Bante, Buddha semasa hidupnya tidak pernah bicara bahasa Prancis. Itu. Ya itu mungkin sedikit perkenalan dari saya ya. Oh ya, saya biasanya itu sehari-hari, jadi dulu sebelum saya berangkat ke Perancis saya di Jawa Timur juga, saya di Wihara BDC di Surabaya ya. Rupang ini dulu setiap kali saya keluar dari kamar selalu saya lihat karena ini dulu di depan kamar tempat tinggal saya di BDC. Itu apa, saya baru tahu tentang wihara ini beberapa waktu yang lalu. Saya ingatnya waktu itu sepertinya pembangunan yang di bawah yang kamar-kamar segala itu belum jadi. Jadi saya waktu itu kebetulan saya itu buka medsos, ada satu muda-mudi wihara BDC yang masang video atau foto Rupang ini. Dan waktu itu saya sudah sempat ke BDC dan tidak melihat Rupang ini. Nah, saya terus tanya dengan anak ini, muda-mudi ini, loh, ini Rupang yang di lantai 2 bukan gitu. Ini di mana ini gitu. Terus dia jawab, oh ini di Banyuwangi Samanera. Rupangnya sekarang di sana, itu wihara baru. Saya ingatnya belum ada kuti ini karena ya dia juga yang cerita wihara baru, bahkan kutinya pun belum ada, tapi ini banyak umatnya, bagus gitu ya. Itu pertama kali saya mendengar tentang wihara ini dan saya senang sekali hari ini bisa di sini berjumpa dan menyapa Bapak Ibu sekalian ya. Ini sedikit perkenalan dari saya. Tadi Bante Maitri mengatakan supaya nanti kalau ada pertanyaan silakan, mudah-mudahan pertanyaannya nanti lebih ke arah Dharma, bukan ke arah pribadi saya, karena saya ingin Bapak Ibu lebih tertarik terhadap Dharma daripada tertarik terhadap saya. Ya. Karena pernah itu loh, sedikit cerita, ada seorang biksu dari Singapura. Beliau adalah biksu yang mewisudi saya. Saya bukan dari keluarga Buddhis dan saya baru diwisudi ketika saya dulu kuliah ya. Jadi kami bertemu lagi di Surabaya setelah saya jadi Samanera dan saya mendampingi beliau waktu itu untuk beliau diundang untuk ngajar kelas agama di Universitas Surabaya yang dekat dengan Wihara BDC. Lalu beliau memperkenalkan diri, setelah itu terus beliau ngajar, dan setelah itu diberi kesempatan bertanya, itu para mahasiswa ini malah lebih banyak nanya suhu kenapa kepengen kok bisa jadi suhu dan sebagainya, terus tanyanya itu lebih banyak ke tentang beliau daripada tentang yang beliau terangkan sampai suhunya itu. Oh, jadi kalian lebih tertarik pada saya ya daripada terhadap yang saya sampaikan barusan gitu. Ya, jadi karena ini asada ya, dan tadi sudah dijelaskan oleh Bante Maitri bahwa asada bukan Idul Adha ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa apa yang kita rayakan di hari asada ya.
Apa? Ada yang ingat? Pembabaran Dharma. Pembabaran Dharma yang Guru Buddha lakukan setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Pertanyaannya, mengapa Guru Buddha berkenan untuk membabarkan Dharma? Tidak lain adalah karena beliau ingin membebaskan kita, membebaskan semua makhluk dari dukkha dan mengantar kita menuju nibbana. Itulah yang ingin saya sampaikan secara khusus pada hari ini, dari dukkha ke nibbana. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu melihat dulu dukkha itu sajanya apa tak? Apa itu dukkha? Terus kenapa kok harus ditinggalkan? Dan kalau sudah ditinggalkan samsara atau dukkha, ya, meninggalkan samsara, meninggalkan dukkha, lalu kita mau kemana? Ya? Kalau sudah tahu mau kemana, ada apa di sana? Dan bagaimana cara untuk menuju ke sana, untuk melepaskan diri dari dukkha itu? Yang pertama, kita tahu bahwa dukkha itu adalah penderitaan. Ya? Penderitaan bukan sekedar rasa sakit. Ya? Ada orang yang secara fisik merasakan sakit, tetapi pada saat yang sama batinnya tidak menderita. Dan ada orang yang sepertinya hidup berkelimpahan, berkecukupan secara materi, semuanya serba tercukupi, tetapi batinnya menderita. Saya tadi katakan, saya baru 2 tahun kembali ke Indonesia, dan sebab kembalinya saya ke Indonesia waktu itu adalah karena saya dipanggil pulang karena almarhum ayah saya ketika itu masih hidup menderita sakit dan sudah beliau kena kanker stadium akhir, ya. Dan pada saat itu, pada saat saya merawat ayah saya yang sakit, saya melihat ada banyak rasa sakit di situ. Saya sering mendengar beliau mengeluh, merasa sakit, tetapi pada saat yang sama saya mampu melihat bahwa batin beliau tidak menderita. Batin beliau itu sangat siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Waktu itu seorang Bante dari Jakarta sempat menjenguk ayah saya, dan kebetulan ibu beliau juga sedonya itu dulu karena cancer juga, karena kanker, dan jadi beliau sudah paham betul ya merawat orang kanker. Dan beliau sempat berkata pada ayah saya, "Pak, orang kanker itu biasanya musuhnya itu adalah rasa takut. Itu yang perlu dihindari." Dan ayah saya waktu itu menjawab dengan sangat tegas, "Saya tidak takut, Bante. Saya tidak takut mati. Ya. Bagi saya itu adalah satu hal yang lumrah. Semua orang pasti akan mengalami itu." Dan seperti tadi saya katakan, saya bukan dari keluarga Buddhis, ayah saya juga bukan Buddhis, tapi dari apa yang ayah saya katakan ke Bante tadi itu adalah kita bisa melihat bahwa itu sangat Buddhis banget loh, ya. Itulah yang sebetulnya Buddha ajarkan, bahwa ya lahir, tua, sakit, mati itu satu yang lumrah, yang semua orang pasti akan mengalami.
Dan resep untuk bisa bebas dari penderitaan itu adalah menerima itu, nerimo kalau saya ini ya bakal sakit, saya ini bakal mati, atau mungkin saat ini saya itu sakit. Ada orang yang mengatakan bahwa penderitaan itu, nilai dari penderitaan itu besarnya sama dengan rasa sakit dikalikan penolakan. Artinya apa? Semakin kita menolak rasa sakit itu, semakin kita menderita. Tetapi kalau kita mampu menerima rasa sakit itu tanpa penolakan, maka di situ rasa sakit tetap akan menjadi rasa sakit. Kita melihat rasa sakit itu apa adanya, dan kita bebas dari penderitaan. Kita tidak lagi terjebak di dalam satu lingkaran. Ya, kalau lingkaran kelahiran dan kematian dalam arti tubuh fisik kita ini betul-betul nanti mati dan kita terlahir kembali, itu sesuatu yang lebih besar ya. Tetapi pada saat ini, di sini, saat ini juga kita sudah terbebaskan dari minimal lingkaran susah dan senang ya. Sekedar melihat susah ya, sekedar kesusahan, senang sekedar kesenangan, dan kita tidak terjebak di situ. Terjebak dalam arti apa? Kalau senang kita terjebak di dalam kesenangan itu, terjebak di dalam satu apa? Pokoknya bunga seneng banget gitu. Nanti ketika hal yang membuat senang itu sudah harus sirna, kita kecewa, kemudian kita susah. Ya. Sesuatu yang membuat kita senang itu kita sudah bosan, kita mencari sesuatu yang lain lagi untuk membangkitkan kesenangan kita, dan itu di situ tidak akan ada habis-habisnya sampai kita lumutan seperti batu yang ada di gambar ini. Itu tidak akan ada habis-habisnya lingkaran itu. Nah, nanti kalau udah keburu mati ya terpaksa masih ada banyak keinginan untuk membangkitkan kesenangan kita. Nah, terpaksa nanti lahir lagi ya. Lalu duka ini ada kaitannya juga dengan karma pala, buah dari perbuatan kita. Ngunduh wohing pakarti ya, kata para leluhur kita di tanah Jawa ini. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, apa yang kita perbuat itu yang akan kita terima akibatnya. Kalau saat ini saya harus menderita, berarti itu adalah sesuatu yang harus kita terima akibat dari perbuatan kita di masa lalu ya. Dan kita semua, saya yakin, mulai dari yang masih kecil di sini sampai yang sudah sepuh, semua sudah minimal pernah membuktikan hal ini ya. Mungkin yang lebih sepuh, lebih tua, lebih banyak pengalamannya dibandingkan yang masih kecil. Tetapi kalau Guru Buddha mengatakan ehipasiko, jangan hanya percaya, buktikan. Bahkan apa yang saya ajarkan pun ini buktikan dalam kehidupan Anda. Paling tidak kita semua sudah pernah membuktikan adanya duka ini ya. Itu, dan ya, buah dari perbuatan kita dan sebagainya itu sudah pernah kita buktikan ya. Yang lebih lama berada di dunia ini sudah lebih banyak membuktikan daripada yang lahir kemudian. Dan kabar gembiranya adalah bahwa duka ini dapat diakhiri. Satu tadi kita sudah catat ya, dengan menerima, tidak menolak ya. Nah, ini adalah satu gambar yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat. Ini lingkaran kelahiran dan kematian itu, dan di tengahnya itu ada gambar ayam, ular, dan babi yang melambangkan dosa, moha, dan loba. Mungkin pernah tahu ya gambar ini ya. Nah, ini kalau selama kita masih berputar-putar di dosa, moha, loba itu ya kita akan selamanya akan berputar-putar di roda samsara ini, mengalami duka itu lagi dan lagi ya. Tetapi kalau kita bisa membebaskan diri dari itu, maka kita, walaupun kita belum mencapai
nibbana seperti guru Buddha, tetapi kita bisa menikmati nibbana saat ini dan di sini, ya. Kenapa? Karena nibbana itu kan artinya pembebasan, ya. Kita terbebas dari duka. Sekecil apapun pengalaman pembebasan itu, kita bisa menerima. Kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita terima, dan saat itu kita terbebas dari penderitaan akibat penolakan itu sudah satu pengalaman kecil tentang nibbana, ya. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini kita sudah berbahagia? Sampun apa dereng, Bapak Ibu? Kok dereng kenapa, Pak? Mengapa kita belum berbahagia? Ini penting, Bapak Ibu. Kita perlu menemukan alasan sekecil apapun untuk berbahagia saat ini. Saya dengar hari ini juga perayaan ulang tahun dari beberapa di antara umat di sini, ya. Nah, ulang tahun. Pertanyaan saya, katanya lahir, tua, sakit, mati itu duka. Lah kok dirayakan? Kok dirayakan, kenapa? Betul, lahir itu ada duka di situ. Ada potensi untuk mengalami banyak penderitaan setelah kelahiran itu, ya. Tetapi pada saat yang sama kita perlu ingat, kita berbahagia dilahirkan sebagai manusia. Dikatakan bahwa kemungkinan untuk menjadi seorang Buddha itu hanya pada mereka yang terlahir sebagai manusia. Karena apa? Salah satunya karena manusia ini, alam manusia ini adalah alam yang paling tepat untuk melatih diri. Di alam rendah adanya cuma penderitaan dan tidak ada kesempatan untuk kita bisa berbahagia. Dari mana kita bisa terbebaskan kalau, dan juga tidak ada kesempatan untuk berbuat kebajikan seperti kita manusia. Contoh misalnya kalau kita melihat kucing, ada kucing di desa ini, ya, banyak, ya. Biasanya suka memangsa hewan lain enggak kucing ini? Ya, apa burung, tikus, kadal, apa semua. Kita bisa bilang enggak kucing itu jahat? Nggak bisa, karena ya udah memang itu yang harus dijalani sebagai kelahiran dia sebagai seekor kucing. Tapi kita sebagai manusia bisa memilih. Oh, saya memilih untuk tidak membunuh untuk makanan saya. Maka kita tadi dalam tuntunan sila diingatkan untuk tidak membunuh. Itu hanya kita sebagai manusia yang bisa seperti itu. Ya. Jadi ini adalah satu yang patut disyukuri, kebahagiaan. Saya terlahir sebagai manusia. Saya bisa mencapai yang lebih tinggi lagi, pencapaian spiritual. Bahkan kalau latihan saya bagus, saya bisa menjadi Buddha. Saya masih bernafas saat ini. Mungkin tadi ketika meditasi kita memperhatikan masuk dan keluarnya nafas, itu juga alasan untuk berbahagia. Saya masih bernafas, saya masih hidup, saya masih bisa menabung banyak karma baik. Itu salah satu alasan lagi untuk berbahagia. Ada satu kata dalam bahasa Jawa yang saya sangat suka sekali, dan kata itu adalah bejo. Orang kecelakaan, oh bejo, masih hanya apanya yang sakit, oh tidak sampai sampai parah pun, oh bejo masih hidup, ya. Selalu ada alasan untuk bersyukur, selalu ada alasan untuk berbahagia, sekecil apapun alasan itu. Kita patut berterima kasih pada
leluhur kita di Jawa ini yang mengajarkan tentang bejo, ya. Karena bejo itu bisa mengantar kita pada pembebasan dari duka itu, ya. Bayangkan kita menderita gitu, oh bejo masih, ya kita langsung diingatkan pada alasan kita untuk bersyukur, alasan kita untuk berbahagia, ya. Jadi sudahkah kita berbahagia saat ini? Sudah menemukan alasannya? Nah, jangan lupa nanti kalau ada penderitaan, sadar, oh saya menderita karena ini, cari alasan sekecil apapun untuk berbahagia, ya. Dikatakan juga bahwa samsara itu tidak berbeda dengan nibbana. Kenapa? Karena penderitaan kita itu bisa menjadi suatu tempat di mana kebahagiaan bahkan pembebasan itu muncul. Bunga yang ada di gambar ini, bunga teratai, bunga seroja, ya, itu tumbuhnya di mana, Bapak Ibu? Di kolam. Kolam itu apakah ngambang di air begitu saja seperti yang terlihat ini? Tidak, dia ada akarnya, dan akarnya itu di mana? Di dasar kolam. Dasar kolam ada apanya? Lendut, lumpur, kotor, ya. Tapi kalau tidak ada kotoran itu, yang mana kotoran itu adalah penderitaan-penderitaan kita, maka bunga pembebasan ini tidak akan mekar, ya. Maka tadi dikatakan kita bersyukur terlahir sebagai manusia juga karena di alam manusia ini kita masih bisa menemukan penderitaan, di mana penderitaan itu seperti lumpur yang memekarkan bunga seroja, bunga teratai itu. Bayangkan Bapak Ibu kalau Bodhisattva Siddhartha ketika itu tidak menemukan bahwa oh orang itu bisa tua, menderita, sakit, mati, kok tidak enak ya. Mungkin saat ini kita tidak bisa menikmati dharma yang beliau babarkan karena beliau tidak akan tergerak untuk mencari lebih lanjut. Hanya karena beliau menemukan penderitaan itu, bahkan ketika dalam satu pesta panen dikatakan bahwa beliau menyadari penderitaan seekor cacing yang terlindas bajak dimakan burung, burung kecil dimakan burung besar, kok menderita ya. Ketika beliau menemukan penderitaan, di situ beliau mulai mencari, ya. Dan kita saat ini menikmati ajaran beliau, apa yang telah beliau temukan, dan kita berpotensi untuk mencapai juga apa yang beliau capai, yaitu pembebasan. Bebas dari apa? Bebas dari duka, dari penderitaan. Bebas dari apa lagi? Bebas dari sebabnya duka. Untuk bisa bebas dari duka, kita harus bisa membebaskan diri dari sebab duka, yaitu tadi dosa, loba, moha. Dosa itu apa? Penolakan. Sesuatu yang tidak enak kita tolak, ya. Oh moh, ya, aku tidak mau apa misalnya tidak mau gagal panen misalnya, ya. Ternyata kejadian tidak kita inginkan karena cuaca, karena hama, karena gagal panen, menderita kita karena ada penolakan di dalam diri kita. Wajar penolakan, siapa sih yang bersusah payah mau gagal, ya kan? Wajar penolakan itu ada, tetapi kita perlu sadari, oh ya, bahwa satu saat terjadi kegagalan, yang penting kita sudah berusaha, ada faktor di luar kita terjadi, ya sudah kita terima, kita berusaha lagi. Kalau kita tolak, semakin kita menderita. Kemelekatan itu apa? Loba itu apa? Kemelekatan, yaitu melekat terhadap sesuatu yang menyenangkan. Menikmati boleh. Oh, saya suka makan apa misalnya. Tadi itu ada terancam kalau tidak salah di bawah, ya.
Wah, saya itu seneng banget terancam, dinikmati boleh, tapi jangan dilekati. Nanti kalau tidak ada terancam, menderita kita, terus marah-marah sama yang masak. Apa ini makanan kok tidak ada terancam ya? Atau yang terbiasa makan ada kerupuk, harus ada kerupuk. Boleh menikmati kerupuk, tapi selagi kerupuk itu ada, dinikmati. Kalau tidak ada ya jangan marah-marah. Loh kok nggak ada kerupuk ini gimana? Ya nikmati yang ada, ya jangan dilekati. Bebas dari apa lagi? Bebas dari pandangan keliru, moha. Pandangan keliru tentang diri sendiri, ya, tentang orang lain, tentang lingkungan kita. Kita konflik, padu, berantem ya dengan orang lain. Itu seringkali karena kita tidak mampu memahami orang itu, atau kita punya pandangan keliru terhadap orang itu. Ya, dia maunya apa, kita nangkepnya bagaimana. Karena pandangan keliru kita berselisih paham, kita bertengkar, ya. Dan bertengkar itu tidak enak, menderita, ya. Kalau kita bisa bebas dari pandangan keliru ini, kita bebas dari penderitaan. Nah, di sini kalau kita ingin mencicipi, ya kita belum bisa terbebas sepenuhnya seperti guru Buddha, tetapi kita ingin mencicipi pembebasan itu saat ini, di sini, di kehidupan ini juga. Ini saya sengaja pakai bahasa Jawa di sini karena di sini nenek moyang kita di tanah Jawa ini sudah memberikan banyak sekali bekal yang sejalan dengan ajaran guru Buddha. Dan bekal-bekal ini bisa menjadi syarat untuk kita bisa mencicipi pembebasan atau nibbana itu. Yang pertama, mulat sariro, mawas diri, mampu melihat ke dalam diri sendiri. Artinya apa? Setiap saat dalam kehidupan kita, kita tahu apa yang sedang terjadi pada diriku. Contoh, ada orang melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada kita, membentak kita, memukul kita, atau mungkin menipu kita, kita marah. Kalau saat itu kita tidak mawas diri, kita tidak tahu bahwa kita sedang marah, mungkin kita bisa berakhir di penjara. Kalau orang itu kita pukulin balik, kita bunuh, masuk penjara lah kita. Tapi kalau saya tahu saya marah, kemudian saya menyambut kemarahan itu seperti kita menyambut seorang tamu, walaupun mungkin tamunya itu jelek, bau, jahat, ya. Kemarahan, halo, kita ketemu lagi. Matur nuwun, terima kasih kamu sudah melindungi saya. Loh, kok maksudnya apa ini kemarahan melindungi saya? Lah, kemarahan ini kan sebetulnya tujuannya supaya kita tidak tambah disembarangin sama orang ini tadi tuh. Berarti dia itu kan mau melindungi kita, ya. Tapi jangan sampai dia menguasai kita sehingga kita mukulin atau bunuh orang ini, ya. Jadi halo kemarahan, makasih ya, terima kasih, matur nuwun, kamu sudah melindungi saya. Saya sangat berterima kasih sama kamu, tapi tolong minggir sebentar, saya perlu sendirian dulu, ya. Nah, saat itu kita mawas diri lagi. Kenapa sih saya ini kok marah? Oh, ternyata begini-begini. Oh, maksud orang itu seperti ini. Nah, di situ. Semakin kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri, semakin kita terprosok-prosok dalam penderitaan yang lebih dalam lagi. Maka mulat sariro, mawas diri itu penting, ya. Eling lan waspada, ya. Tapi eling, jadi eling lan waspada ini kalau di Buddhis sati, ya. Sati. Kita senantiasa ingat, senantiasa waspada, tapi sama sati. Buddha mengajarkan sati yang benar.
Karena Sati ada yang salah juga. Eling lan waspada ini tidak selalu benar. Melanggar sila pun harus selalu eling lan waspada, tapi itu bukan eling lan waspada yang benar. Maling contohnya. Maling kalau ndak eling, kalau itu siang hari bolong, terang benderang dia nyolong jemuran ya ketahuan. Harus eling dia nunggu gelap ya. Tapi itu bukan eling yang benar. Waspada maling kalau ndak waspada ya tertangkap ya toh. Harus tahu dia ada yang lihat atau enggak, ada CCTV atau enggak. Tapi itu bukan eling lan waspada yang diajarkan guru Buddha ya. Melanggar sila ketiga, selingkuh, itu juga eling lan waspada ya, katanya eling karo gendakane waspada marang bojone. Dan itu bukan eling dan waspada yang benar ya, bukan sama Sati. Jadi eling lan waspada ini harus dalam hal-hal yang betul, yang berbuat kebajikan, bukan yang melanggar sila ya. Lalu kemudian di sini ada lagi satu set ini yang di bawahnya semuanya ini ya. Tadi eling lan waspada satu set, itu yang berikutnya adalah saiki ing kene ngene iki aku gelem. Artinya apa? Yang penting ini aku gelem ini yang terakhir ini tadi tidak ada penolakan ya. Bukan aku pengen tapi aku gelem. Kalau aku pengen itu apa yang kita inginkan, tapi aku gelem itu aku mau menerima apapun yang terjadi, pengen atau tidak, tapi itu yang terjadi saiki di sini kejadiannya seperti ini. Ya sudah di sini misalnya ada satu wihara, ada AC misalnya, di sini ada kipas angin. Ya, AC itu bukan saiki, bukan sekarang, mungkin kemarin, mungkin kapan waktu saya di wihara lain. Tapi di sini adanya kipas angin, aku gelem. Ya. Yang penting jangan ditolak, ya. Bejo tadi masih bejo, ada kipas angin. Kalau enggak tambah panas. Enggak ada kipas angin masih bejo, di sini jendelanya banyak. Angin jendela ya, AC nih. Diisis ini. Engkene saiki engkene saat ini di sini adanya ini ya. Ya sudah. Dan kita juga perlu melihat lebih dalam kenapa kok di sini misalnya tidak ada AC lah. Sudah sejuk juga udaranya di Banyuwangi ini ya ta? Tidak seperti di Semarang atau di Surabaya yang panas ya. Ya enggak perlu AC, ini sudah ada kipas angin dan jendela yang besar-besar sudah lebih dari cukup, maka aku gelem ya. Nanti sesuatu yang lebih besar, penderitaan yang lebih besar terjadi, kita ingat kembali saiki ing kene ngene iki sing ana aku gelem. Di situ kita bisa mencicipi pembebasan dari duka ya. Mungkin bukan nibbana yang seperti guru Buddha alami, tapi mencicipi. Icip-icip itu kan sedikit ya toh. Enggak apa-apa. Kita belum bisa menjadi sama Sam Buddha seperti guru Buddha yang sudah full time Buddha. Ya enggak apa-apa, kita icip-icip nibbana jadi part time Buddha ya toh. Jadi Buddha sesaat dan itu Buddha kecil enggak apa-apa ya. Tuh. Nah, sekarang untuk ya mungkin kalau dari saya cukup itu, dan saya ingin sebelum nanti kalau misalnya ada yang ingin diskusi lebih lanjut, saya karena tadi saya itu juga terkesan ya dengan Wihara Gita, ada lagu yang bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan tadi saya lihat semangatnya Bapak Ibu menyanyi tadi itu, saya jadi ingin memperkenalkan satu lagu, satu tembang ya dalam bahasa Jawa. Ada yang suka Kus Plus di sini. Ini lagu iramanya itu saya pakai satu lagunya Kus Plus ini. Ada tahu lagunya Kus Plus, lagu Jawa judulnya Pak Guru?
Ya, nanti mungkin kalau kita belajar iramanya nanti ada yang teringat ya. Jadi ini bisa untuk menambah perbendaharaan wihara kita sekaligus untuk menjadi pengingat bagi kita. Wihara kita itu bukan seperti kita itu mau apa pamer nyanyi di depan banyak orang, bukan. Wihara kita itu sama seperti meditasi ini tadi loh. Cuma bedanya kita diingatkan dengan pakai irama, dan itu biasanya lebih nyantol ya. Jadi kita harus hayati, renungkan tiap kata-katanya itu ya. Kita coba ya sama-sama ya Bapak Ibu, saya nyanyi satu kalimat, Bapak Ibu ikuti satu kalimat. Nanti sudah itu kita ulangi lagi dari atas, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, kita mulai. Jadi lagunya seperti ini. Abot sanggane uriping moyo padha. Ya, diulangi sama-sama. Abot sanggane uriping moyo padha, rina lan wengi nandang bunga lan susah. Sama-sama. Rina lan wengi nandang bunga lan susah. Bener apa bener? Jadi manusia itu rina lan wengi nandang bunga lan susah. Nek nggak bunga ya susah ya ta? Kalau nggak susah ya seneng, itu aja sudah ya. Pancen manungso kudu sabar atine. Sama-sama. Pancen manungso kudu sabar atine, padang pikire uga jembar segarane. Padang pikire uga jembar segarane, tansah eling iku pandem panuntun. Tansah eling iku pandem panuntun. Kawaspadan ojo nganti dilalekke. Kawaspadan ojo nganti dilalekke. Esuk lan sore ojo lali tetulung. Lan sore ojo lali tetulung marang liyane kanthi welas lan asih. Marang liyane kanthi welas lan asih. Yang terakhir ini cukup penting ya, esok lan sore ojo lali tetulung marang liyane kanthi welas lan asih. Karena apa? Karena kalau kita sudah sadar, sudah eling, kalau kita ini semua juga ingin bebas dari duka, ingin bahagia, maka sudah sepantasnya kita sebagai komunitas, baik di wihara ini, di desa ini, di Indonesia, di planet bumi ini, saling menolong satu sama lain, saling mendukung untuk bisa saling membahagiakan satu sama lain, mencoba untuk semaksimal kita membebaskan sesama manusia maupun semua makhluk dari penderitaan ya, memperbesar welas asih kita. Mari kita, sudah bisa ya lagunya ya, gampang ya. Ada yang ingat lagunya Coach Plus yang asli, yang Pak Guru? Aku contohnya kita obat. Yuk kita nyanyi sama-sama dari awal ya. 1, 2, 3. Abot sanggane uriping maya padha, rina lan wengi nandang bunga lan susah.
pancen manungsa kudu saperatine padang pikire uga jembar segarane tansah eling iku pandom panuntun kawaspadaan ojo nganti dilaleke esuk lan sore ojo lali tetulung marang liyane kanthi welas lan asih. Semoga tembang ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Ya, sudah difoto teksnya, nanti bisa ditambahkan di daftar wihara kita ya, biar enggak bosen lagunya nambah. Dan semoga pertemuan kita hari ini bisa selalu mengingatkan kita bahwa pembebasan itu nggak usah nunggu nanti kita mati lahir lagi, pembebasan saat ini di sini ya. Ada penderitaan sekecil apapun kita bisa membebaskan diri dari penderitaan itu, asal tadi eling mulat sariro, eling lan waspada saiki ing kene ngene iki aku gelem. Terima kasih. Sape sata bawantu sukitata mugi sedaya titah manggihi rahayu. Sadu. Demikianlah Bapak Ibu, dhamma yang diberikan oleh Yang Luhur Samanera menggunakan dua bahasa Indonesia, bahasa Jawa, mungkin bahasa asing juga ya. Jadi membuat saya orang Jawa saja belum tentu loh bisa bahasa Jawa. Tapi beliau pulang dari Perancis langsung bisa nyanyi bahasa Jawa. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Nah, peluang Yang Luhur Samanera untuk datang lagi ke Jawa Timur atau di sini itu besar karena memang guru beliau di Jawa Timur, Bante Wiryanadi Matera ya. Sewaktu-waktu beliau kosong bisa saya hubungi ya. Ternyata juga nyambung juga kereta Semarang Surabaya ke Banyuwangi itu nyambung keretanya ya itu ya. Oh 1 bulan ya. Oh ya itu ya 1 bulan. Oh di Jawa Timur ya, jadi bisa nanti belajar kembali kepada Yang Luhur Samanera ini ya. Tadi Yang Luhur Samanera menjelaskan tentang duka atau 4 kesunyataan mulia. Kalau di zaman Buddha itu waktu 5 pertapa dibabarkan 4 kesunyataan mulia itu ada yang langsung bisa mencapai kesucian atau tercerahkan. Nah, di sini ada enggak ya? Ya, iya, Kundana itu langsung tercerahkan. Yang lainnya selisih sehari 2 hari itu baru tercerahkan. Nah, tapi mungkin di sini mungkin setahun 2 tahun baru tercerahkan ya. Ya, untuk menyingkat waktu, terima kasih Yang Luhur. Caranya apa lagi? Atau mungkin ada pertanyaan ya? Belum jam 9. Ada yang bertanya? Mungkin 1, 2 atau 3 atau 4 atau 5 ya. Mungkin ada pertanyaan karena beliau besok sudah ya, ada. Nah itu Bapak itu. Biar pertanyaannya tahu. Kembali Bante, nama Sang Hyang Budaya, nama budaya. Tadi disampaikan oleh Yang Luhur Samanera ya, terkait kondisi kehidupan kita, ternyata kemarahan itu kayaknya juga penting juga ya. Jadi bagaimana juga artinya kemarahan yang seperti apa yang Luhur yang kira-kira bisa kita ungkapkan untuk bisa mengingatkan orang lain yang mungkin
mungkin dalam kondisi tertentu mungkin membeli, mungkin apa, kita kan tidak mungkin harus terima begitu saja ya, untuk mengingatkan lawan kita berbicara itu mungkin juga sangat perlu, Bante ya. Artinya kondisi yang seperti apa, kemarahan yang seperti apa yang tentunya bisa kita lakukan supaya hal tersebut bisa memberikan manfaat bagi kita sendiri dan juga bagi orang tersebut. Itu yang menurut. Matur nuwun Pak Sugio. Sambil saya menghafalkannya. Matur nuwun, pertanyaannya, marah yang seperti apa? Marah yang bebas dari amarah, Pak. Kita perlu membedakan antara marah dengan amarah. Marah itu adalah perbuatannya marah. Amarah itu yang muntup-muntup di dalam sini, ya. Marah yang bebas dari amarah berarti ketika amarah itu datang, kita sadar, kita sapa, kita halu tadi, kita persilakan untuk duduk di ruang tamu ya, sebagaimana tamu pada umumnya, tapi jangan biarkan dia ngacak-acak kamar kita, si amarah ini. Karena kalau dia sudah ngacak-acak kamar kita, mungkin saat itu kita sudah bunuh orang yang kita marahi ini, ya. Orang yang bisa marah tapi dia terbebas dari amarah, itu adalah orang yang tahu kapan dia harus marah, kepada siapa dia harus marah, bagaimana dia harus marah, mengapa dia marah, ya. Hal-hal kecil-kecil semacam ini. Misalnya ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau kita marahi orang itu saat itu juga dengan nada tinggi, suara keras di depan banyak orang, dia malu, membenci kita, dan perbuatannya itu tidak lebih baik di kemudian hari. Mungkin dia masih akan mengulangi, bahkan mungkin dengan sengaja mengulangi perbuatan itu pada kita karena dia tidak terima sama kita. Tapi kalau kita sadar ketika amarah itu datang, sadar, tenangkan hati dulu, nafas masuk, nafas keluar. Oh iya, saya marah. Kenapa saya marah? Oh iya, ada perbuatan orang ini seperti ini. Oh iya, yang saya marah itu pada perbuatannya dan bukan pada orangnya. Orang ini juga pada saat yang lain bahkan pernah baik sama saya. Kita ingat lagi, lalu kita tahu kapan saatnya. Oh, sekarang saya masih marah, jangan ngomong dulu sama dia. Nanti sudah lebih reda marahnya, sudah tidak ada orang, terus kita ajak dia mungkin minum kopi bareng-bareng sambil ngomong. Pertama harus ngomong apa dulu, bagaimana ngomongnya yang baik, ya. Mungkin juga ada saatnya harus menggunakan nada tinggi, tapi di situ kayak orang acting gitu loh. Jadi tidak ada amarah yang meletup-letup di sini. Nah, kita tahu saat kita masih dikuasai amarah, kita tidak tahu langsung betet-betetnya. Tapi ketika kita sudah lerem, kita tahu kapan harus ngomong baik-baik, kapan harus nadanya ditinggikan, suaranya dikeraskan, dilembutkan. Itu orang yang marah tanpa amarah. Kemarahan ini seperti satpam, Pak. Satpam itu jaga di depan, kalau ada orang mau macam-macam, dicegah sama dia, tidak boleh masuk. Bahkan kalau mungkin dia lebih keras lagi, mungkin digebukin sama satpamnya, ya. Tapi jangan sampai teman kita datang digebukin sama satpamnya. Artinya apa? Kita yang harus jadi bos, bukan si satpam itu. Kita yang harus jadi bos, bukan amarah itu, ya. Jadi kemarahan itu seperti satpam yang melindungi kita, tapi tetap bosnya harus kita. Ngeten, Pak? Cukup jelas? Matur nuwun. Sinten wonten malih? Wonten malih sing tanya-tanya ya.
Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mas Guru ya, Mas Guru monggo. Selamat malam Bante, yang Nur Samanera. Sebelumnya nama saya Adi Budaya, nama budaya. Pada situasi ini berkenaan tentang duka, tidak puas dan lain sebagainya, hanya juga mungkin sedikit konfirmasi atau istilahnya bertanya berkenaan tentang, saya juga pernah mendengar karena tadi istilahnya dibuka dengan filosofi Jawa. Ada juga filosofi Jawa itu ketika kita istilahnya merasa tidak puas atau ada gangguan atau mungkin yang lain, itu kan ada 3 tahap. Yang pertama adalah kita ngalah dulu, yang kedua ngalih, nah yang ketiga ini biasanya ngamuk. Nah tentunya 3 hal ini juga berkaitan dengan hal ini. Nah apabila memang filosofi itu tidak sesuai, bagaimana sikap kita harus istilahnya menanggapi hal itu. Jadi ngalah, ngalih, ngamuk. Nah biasanya kalau ngamuk ini kan akan berakibat fatal. Tapi kalau memang seperti hanya tadi amarah atau mungkin bagaimana mengalihkannya, ya kami mohon untuk bisa dicerahkan. Seperti itu Samanera. Matur nuwun Mas pertanyaannya. Apakah ini sesuai atau tidak sama seperti tadi kita bicara eling lan waspodo atau sati tadi ya, ada sati yang benar, ada sati yang nggak benar ya. Tadi kita sudah lihat yang nggak benar yang seperti apa, yang benar yang seperti apa. Ngalah, ngalih, ngamuk juga sama. Boleh ngalah, ngalih ataupun ngamuk, tapi yang penting tidak ada yang berikutnya, tidak ngawur. Ngalah kalau memang itu diperlukan monggo, ngalih silakan, ngamuk kalau perlu ya tadi yang penting jangan disertai oleh amarah yang meletup-letup. Marah boleh tapi tidak disertai dengan amarah. Jadi ngamuk pun silakan tapi jangan ngawur. Ngalah yang ngawur itu yang seperti apa? Ngalah terus tapi saya itu sering bercanda ya. Ini mohon maaf loh ini ya. Saya bukan orang Jawa tapi saya itu karena dari kecil itu yang saya dengar ya sudah bahasa Jawa. Jadi saya itu sudah Cino ki mung sing ngetok gini loh. Jadi ya instalannya di dalam ini sudah Jawa. Jadi ini sama sekali saya bukan mengejek orang Jawa atau apa, tapi saya sering bercanda gini, kenapa orang Jawa itu belangkonnya kok ada jendolannya di belakang? Ya iku nek ngamuk iku amarahnya itu disimpan di situ. Nah itu ngawur kalau seperti itu. Jadi ngalah terus tapi amarahnya itu disimpan artinya itu gini loh. Kalau bayangkan gelas, kalau kita isi air terus mungkin jadi amarah kita itu seperti air itu kita taruh kita simpen ndak kita air ini seperti ndak kita kapiuk kayak ke wajah orang yang kita marahi, tapi kita simpen di sini, besok marah simpen lagi lama-lama gelas ini penuh ndak? Kalau sudah penuh bludak, betul. Lah bayangkan kalau kita ini misalnya di sawah atau di tempat kerja ada orang yang menyakiti kita, mungkin ya macam-macam lah baik di kantor, di sawah, dimanapun kita bekerja itu pasti ada masalah, ketemu orang pasti ada masalah ya. Ngamuk dengan orang itu atau enggak seneng hati, ngalah, tapi ngalahnya bukan disertai pengertian yang benar memahami orang itu dan sebagainya, tapi ngalah ya wis timbangane ribut. Nah ini kadang-kadang itu alasan ini yang jadi penyakit ini. Timbangane ribut ngalah.
Amarahnya disimpan di belangkon apa di gelas tadi itu. Simpen lagi nanti di mana? Simpen lagi ketemu orang di jalan marah, simpen lagi. Tiba-tiba meledosnya di mana? Meledos di rumah. Keluarga kita yang tidak tahu apa-apa jadi sasaran. Lah ini ngawur itu tadi, ngalah yang ngawur, ya. Ngalih juga bisa, ngalih yang ngawur ada. Ngalih tidak selalu menyelesaikan persoalan. Gini masalah sama orang, oh yo ngalih. Kerja di sawah nggak cocok sama yang punya petak sawah sebelah, ngalih, nggak mau jadi petani lagi di situ, cari tanah yang lain. Bermasalah lagi di situ, ngalih, wes mau jadi tani lagi, wes kerja kantoran aja. Di kantor ada masalah lagi sama atasan, ngalih, pindah kantor lain. Mau sampai lumutan kayak batu tadi, ya. Kita harus bisa memahami diri sendiri, memahami orang lain. Kenapa kok sampai terjadi masalah ini? Jangan-jangan ada sesuatu dalam diri kita yang perlu dibenahi. Bukan terus ngolah ngalih terus. Kalau memang diperlukan tidak apa-apa ngalih, tapi sekali lagi jangan ngawur. Jangan asal ngalih. Ngamuk sudah saya jelaskan tadi. Nah, ngamuk yang tidak ngawur adalah marah tanpa disertai amarah, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ringkasnya adalah mau ngalah, ngalih, ngamuk, monggo asal ojo ngawur, ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, makaten. Saya tuh orang Jawa, bahasa Jawa kok mah digeguyu tuh. Ya, demikianlah Bapak Ibu, ya, penjelasan sudah sangat memuaskan sekali, ya. Sekalipun yang luhur sama bukan alat pemuas, ya. Ya. Ya, berhubung tumpengnya itu terburu dingin. Ya, terburu dingin, ya. Tumpeng itu filosofi umat Buddha itu kan setupa. Ya, setupanya, ya. Lain waktu kalau bikin tumpengnya jangan sekaligus dua. Kan acara 3 hari tadi bagi 3. Sekarang 1, besok 1, besok 1. Ya, silakan. Ya, demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Samanera Kristianto. Semoga Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Samanera bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semakin paham dan yakin tentang ajaran Buddha. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, kita rangkai acara selanjutnya, pemberkahan ulang tahun oleh Bhikkhu Sangha. Kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha untuk membacakan parita pemberkahan. Kami persilakan. Untuk kali ini mungkin pertama, ya, pemberkahannya paritanya pakai 3 tradisi, ya, dari tradisi Tantrayana, tradisi Theravada, tradisi Mahayana. Jadi silahkan dengar baik-baik. Jadi di Budayana Sangga Agung itu mengenal 3 tradisi yang berbeda, ya. Sumbernya sama.